Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi keistiqomahan, keatabahan sehingga kita bisa terus mengkaji ajaran Allah, mendalami ilmu-ilmu Allah. Semoga tentunya dari sini kita bisa mendapat manfaat dan keberkahan bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tema pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tema surat Al-Kafirun. Ini nanti akan dibawakan oleh Pak Muhammad Syukri. Nah, tentunya nanti bagaimana surat Al-Kafirun ini, ya seperti biasa, ini sudah sering ya dibaca oleh masyarakat terutama di sholat-sholat. Ya, jadi ini untuk maknanya bagaimana tentunya akan dibawakan oleh Pak Muhammad Syukri. Untuk membersihkan waktu, tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Iya, jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Mari kita aturkan syukur, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk istiqomah ngaji ya. Semoga ini membawa berkah, membawa manfaat, membawa kita menjadi husnul khotimah. Amin amin. Juga kita semoga kita menjadi umat Muhammad, menjadi saudara Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diakui sebagai sahabatnya, sebagai saudaranya, sebagai keluarganya, dan kita nanti bersama-sama dapat syafaat Rasulullah dan masuk surga bersama beliau. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bahas surat pendek ya. Surat keberapa ini? Surat ke-109. Surat ini disebut surat Makkiyah. Surat ini turun di akhir-akhir dakwah Nabi Muhammad. Jadi pada akhir-akhir dakwah Nabi Muhammad. Bukan awal-awal, malah turun di akhir-akhir. Tak kala orang Quraisy itu sudah kewalahan ya. Kewalahan dengan perkembangan dakwah Nabi Muhammad. Disuruh berhenti, sudah disiksa sahabat-sahabatnya, sudah dibunuh, sudah dilakukan berbagai macam cara untuk mencegah Nabi dakwah Quran ini, tetapi malah tambah lama tambah berkembang ya. Walaupun pelan. Dan mereka yang disiksa di sampai parah gitu ya, tetapi mereka tetap tidak beralih lagi ke agama yang lain, tetapi tetap teguh berkembang kepada Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Akhirnya orang-orang Quraisy ini sudah putus asa. Maka orang-orang kafir Quraisy ini akhirnya mendatangi Nabi Muhammad, menawari Nabi Muhammad ya. Menawari harta. Kalau kepingin harta, maka Nabi Muhammad akan dibuat orang yang terkaya di Arab ya. Nah, kalau kita mungkin ditawari duit mungkin belum ya. Banyak para ulama mau ya. Hanya ditawari uang yang sedikit. Nabi Muhammad malah ditawari uang itu menjadi orang terkaya di negara.
Ditawari kekuasaan untuk jadi raja, pokoknya ditawari kekuasaan orang yang paling kuasa di Mekah. Kalau Nabi Muhammad mau berhenti, diupayakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang menarik lagi ditawari wanita nih, kalau wanitanya cantik, yang paling disukai ya. Ini banyak ya para penguasa kita yang tertarik dengan hal seperti ini. Ya. Yang menarik lagi, itu semua sudah ditolak oleh Nabi, semuanya ditawari harta, kekuasaan, wanita. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu juga putus asa. Akhirnya menawarkan kerjasama. Menawarkan kerjasama saking putus asanya. Ya, menawarkan kerjasama untuk toleransi agama. Menawari, ya setahun saya, kata orang Quraisy, saya ikut agama sampean, setelah setahun lagi nanti sampean mengikuti agama saya, gitu. Jadi tukar sampai segitunya, menawari Nabi, saking putus asanya orang-orang Quraisy ini. Tetapi Nabi, jawaban Nabi, saya menunggu wahyu dari Allah. Maka turunlah surat Al-Kafirun ini. Nah, ini asbabul nuzulnya. Ya. Begitu teguhnya Nabi Muhammad itu terus berdakwah, disiksa, diancam, dilempari batu, dikasih kotoran, terus berdakwah istiqomah. Akhirnya mereka sampai putus asa, akhirnya mengejak kerjasama juga ditolak. Saking nggak ada jalan keluar ya. Sampai Nabi Muhammad dijuluki tukang sihir, tukang pendusta dan sebagainya, beberapa julukan yang disematkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu. Ya, ini kejadian di belakang turunnya surat Al-Kafirun. Ya. Nah, mari kita masuk kepada ayatnya ya. Surat Al-Kafirun ini yang perlu kita ketahui adalah perbedaan pemakaian kata benda dan kata kerja. Ya. Pemakaian kata kerja itu menunjukkan yang sekarang, kejadian sekarang, dan terikat oleh waktu. Jadi kalau ada ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang beriman, yang kafir, tapi dengan kata-kata ya ayyuhalladzina kafaru, pakai kata kafaru. Berarti pada saat itu dia kafir, mungkin ke depannya tidak kafir lagi. Gitu ya. Tapi ayat ini memakai kata benda. Ya. Nah, kalau kata benda itu berarti sudah kepastian, tidak terikat oleh waktu. Kalau kata kerja itu terikat oleh masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ya. Tapi kalau sudah pakai kata benda, berarti itu sudah kepastian. Makanya ayatnya kul ya ayyuhal kafirun. Ya. Tegaskan, nyatakan Nabi Muhammad, wahai orang yang kafir. Udah pasti kafir. Mulai ayat ini turun sampai nanti
mulai dulu kafir, mulai ayat itu turun sampai matinya tetap kafir. Itu kalau pengertian kata benda. Makanya ada istilah istilah ya ayyuhalladzina amanu pakai kata kerja bisa berubah. Tapi kalau qad aflahal mu'minun, nah pakai kata benda. Mukminnya sudah pasti tidak berubah. Ya. Nah itu pengertian yang pertama ya. Nah itu. Jadi ini penggunaan kata benda. Ini harus dipahami nih. Kalau tidak, pemahaman kata ini ayat al-kafir ini. Jadi siapa yang disebut kafir di sini? Ada 4 pemimpin Quraisy itu ya, yang menghadap Nabi itu. Ada 4 itu, siapa namanya saya lupa, itu 4. Abu Jahal. Bukan. Iya, mungkin Abu Jahal. Al-Mughirah itu, Walid Al-Mughirah itu, terus As bin Abdul Muthalib, terus siapa lagi gitu ya. Pokoknya 4. Ya itu kalau Abu Lahab sudah enggak. Ada 4 yang dijuluki. Dan itu sudah dipastikan oleh Allah 4 orang itu kafirun. Jadi orang-orang yang sudah kafir terus, tidak mungkin sampai matinya kafir terus. Itu yang perbedaan antara kata benda dan kata kerja. Itu. Kemudian yang ada lagi dari ayat ini ada kata-kata kul. Perintah ya. Allah itu tidak mau bicara dengan orang kafir. Ciri khasnya begitu. Allah itu tidak mau bicara dengan orang kafir. Makanya pakai kul. Nyatakan Muhammad. Jadi yang bicara itu melalui Nabi Muhammad. Tidak mau Allah itu bicara langsung dengan orang-orang kafir. Ya. Kalau dengan orang mukmin biasanya nggak pakai kul biasanya, walaupun ya kadang pakai kul. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, bukan itu. Ya. Pernyataan Allah kepada orang-orang mukmin itu biasanya nggak pakai kul. Langsung Allah sendiri yang menyatakan bahwa fa inni qarib. Keumpamanya ayat apa itu? Idza salaka ibadi, tak kala hamba-hambaku bertanya tentang aku Muhammad, dasar jadi fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Tidak pakai kata kul. Langsung Allah menyatakan aku iki cedera. Nah, itu. Ya. Jadi pengertiannya semacam itu. Mari kita lihat kata ini. Kul, nyatakan Muhammad atau katakan Muhammad. Jadi ini perintah Allah. Ya. Ayat ini coba dibayangkan begini. Ada 4 orang kafir Quraisy dan pemimpin bersama anak buahnya gitu ya. Kemudian ada paman Nabi Abu Thalib. Kemudian ada Nabi di sampingnya. Ada Nabi di sampingnya. Kemudian orang ini menjaga kerjasama. Itu kemudian ayat ini turun. Kata Nabi, saya menunggu wahyu dari Allah, maka ayat ini turun. Kemudian kul, Allah baca ayat ini.
ayat ini dibacakan di depan orang-orang kafir. Coba bayangkan, ayat ini dibacakan di depan orang kafir. Bunyinya, tegaskan Nabi Muhammad, nyatakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Langsung di depannya, coba bayangkan. Begitu beraninya Nabi Muhammad menyatakan langsung. Ya. Langsung kafir. Di depannya, ya. Orang ada, sebenarnya orang-orang kafir ini bukan nggak ngerti kata benda, kata kerja. Kalau sudah dinyatakan kafirun gitu, mereka udah ngerti, wah berarti aku ini wis kafir terus. Mereka sangat ngerti, paham dengan, karena kata ini kafir, apa itu bahasa mereka gitu. Sudah dijuluki, aku ini mesti kafir terus. Kata Nabi Muhammad banyak di bahasa ini, wong sing kafir terus sampai mati, ngono saja nih aja nih. Ini aja nih ngomong koyo ngono. Langsung di depan orangnya. Ya, di depan orangnya. Ya. Ya. Ya, seperti itu. Coba bayangkan, kok gak ngejak perang ini? Ngejak perang. Ngejak perang. Apalagi ada kata ya ayyuhal. Ya ayyuhal itu panggilan jarak jauh. Ya. Artinya, wahai orang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, orang-orang kafir yang jauh dari Allah, jauh dari agama, begitu maksudnya. Jadi pernyataan ini luar biasa kasarnya, luar biasa tegasnya, gitu. Kul ya ayyuhal kafirun, wong sing wis kafir terus, wong sing atom pangeran. Langsung seperti itu. Ya. Nah, ini kita harus tahu suasananya kok baca ayat ini supaya kelihatan ketegasannya gitu. Ya. Ayat ini pada saat itu ditujukan orang-orang kafir Quraisy. Makanya bukan berarti ayat ini hanya untuk mereka, untuk kita juga gitu. Jangan sampai kita itu dijuluki kalau menjadi kafirun. Na'udzubillah. Atau kita jauh dari Allah. Ya. Ini penegasan yang luar biasa. Ya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua. La a'budu. Nah, ini pernyataan tegas juga dari Nabi. Saya tidak akan. Ya, saya tidak akan, karena ini fi'il mudhari' yang dipakai oleh Nabi. Kan dijak apa? Ya sekali setahun aku ikut kamu nyembah Tuhanku, setahun lagi ganti meneh gitu ya. Maka tegas Nabi, la a'budu, aku yang akan datang mulai sekarang dan yang akan datang tidak akan menyembah, tidak akan mengabdi. Mata butuh seperti apa yang ma di sini kalau disebut ma mausul bisa diartikan saya tidak menyembah apa yang kamu sembah.
Yang maksudnya cara menyembahnya itu beda menurut. Orang kafir Quraisy itu sebenarnya sudah mengenal Allah. Sudah kenal Allah, tapi pemahamannya tentang Allah beda. Dia sudah kenal Allah, tapi tidak mau ajaran Allah. Orang kafir ini. Dia tahu kalau keturunan dari Nabi Ibrahim kenal karena memang ajaran Nabi Ibrahim yang diselewengkan itu ya. Kemudian disirikan. Nyembah patung, nyembah berhala. Disuruh tidak nyembah berhala, langsung nyembah Allah, tidak mau. Jadi yang ditolak itu sebenarnya mereka paham. Tuhan itu Allah, mereka paham. Mereka sudah tawaf di Ka'bah dan sebagainya. Tapi tawafnya itu macam betul. Ono sing telanjang, ono sing macam-macam. Sesuai dengan pikiran mereka. Jadi tidak mau diatur. Mereka sangat sadar. Itu yang pertama kalau diartikan apa ya. Kalau diartikan sebagai apa itu itu sebagai kata ketakjuban ya, maka diartikan saya tidak menyembah ya, kepada Tuhanmu yang sangat kamu agungkan. Artinya berhala-berhala yang sangat agung kamu agungkan itu. Sekarang ini kan muncul beberapa ajaran ya di dunia modern ini. Ada apa itu pengertian ateis. Pengertian ateis ini sekarang ini macam-macam. Ateis ini kan tidak punya kepercayaan atau tidak yakin dengan kepercayaannya. Ya. Tapi pengertian ateis ini macam-macam sekarang. Ya. Kira-kira sampean sudah total enggak keyakinannya sampean? Keyakinan kita. Mungkin secara prinsip kita udah tahu bahwa Allah itu penentu sekian, Allah itu yang akan, tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan keyakinan. Itu. Jadi Allah aja dulu arek wetok, kini dulu arek wetok. Berarti keyakinan dan perbuatan kita masih ateis. Ono wong yakin bisa Islam ngaku syahadat kan nggak sembahyang. Berarti kan yakin tapi nggak sembahyang. Berarti kan nggak total. Keyakinannya hanya sekedar keyakinan dalam hati, tapi perbuatannya tidak mencerminkan keyakinan. Ya. Makanya sekarang itu ada istilahnya agnostik ya, percaya kepada Allah tapi tidak percaya ajarannya. Yakin
bahwa Tuhan itu ada, tetapi tidak mau kalau diperintah oleh Tuhan itu. Diatur-atur gak belum. Ngomong sembahyang gak belum. Soalnya diatur-atur. Mengganggu kebebasan manusia. Dan macam-macam lagi. Ada lagi yang kebalikan dari itu. Dia sangat peduli kepada kemanusiaan dan sebagainya, tetapi tidak percaya Tuhan. Ada lagi seperti sekularisme itu ya. Dia percaya Tuhan, tetapi Tuhannya dipensiunkan. Artinya alam semesta dan sebagainya, hukum-hukumnya, hukum alam dan sebagainya itu sudah dibuat Tuhan. Setelah itu Tuhannya istirahat, tidak peduli sudah manusia apa melakukan apa itu, hukum-hukum Tuhan sudah berjalan dengan sendirinya. Katanya sudah tidak ngatur lagi. Itu sekularisme. Dan sekarang banyak lagi orang-orang yang berbagai macam religion without dogma, agama tanpa Tuhan. Makanya sekarang itu kita lihat begini, negara-negara yang ateis, ya, China umpamanya, lebih maju daripada agamanya negara-negara yang umat Islamnya banyak. Negara Norwegia, negara apa, itu negara-negara ateis, tapi kehidupannya lebih manusiawi daripada umat Islam. Negaranya lebih maju, lebih damai, lebih gitu. Mereka itu sebenarnya sudah mengaplikasikan ajaran Allah, dianggap sebagai ajaran Allah itu sebagai kemanusiaan. Umpamanya mereka hidupnya tertib, mencari ilmu betul-betul, disiplin dan sebagainya, itu kan semuanya ajaran Allah. Ya, mereka sangat konsisten di itu, tetapi mereka tidak percaya Allah. Sementara umat Islam itu percaya Allah, percaya ajaran Allah, tapi ajaran Allah nggak dilaksanakan, nggak disiplin, nggak mencari ilmu, nggak gitu. Ya. Itu yang terjadi ya, sekarang itu. Makanya ada seorang ulama dari apa itu menyatakan di Barat ada ajaran Islam yang berjalan, tetapi umat Islam tidak ada. Di negara-negara Asia yang banyak Islamnya, banyak umat Islam, tapi ajarannya tidak berjalan. Nah, ini ya, malah kita tukaran terus itu, soal tidak mau toleransi, sedangkan mereka orang-orang sangat toleransi perbedaan. Kalau kita tidak, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan dan sebagainya, tidak toleransi, tidak menghargai perbedaan pendapat, sedangkan mereka sangat menghargai perbedaan pendapat. Nah, ini kebalikannya. Nah, oleh karena itu mari kita total gitu, ya, total gitu. Secara akidah kita yakin kepada Allah, secara ibadah juga yakin, secara muamalah kegiatan juga menurut aturan Allah, total. Ya. Sehingga Islam kita itu betul-betul kafah, total. Ya.
Itu la a'budu ma ta'budun. Ayat ketiga, wala antum, dan kalian abiduna, bukan pengabdi. Ini pakai kata benda lagi. Jadi sudah orang-orang kafir itu disebut abid, penghamba, ya. Bukan penghamba. Jadi bukan hamba Allah maksudnya. Sudah dikatakan kamu itu bukan hamba Allah. Ma'abatum, seperti aku yang menghamba kepada Allah. Ya. Tegas ini. Ya. Di samping orang kafir itu orang kafir Quraisy itu dijuluki kafirun, pada ayat yang ketiga itu dinyatakan bahwa dia bukan hamba Allah. Tegas. Kemudian ayat yang keempat tegas lagi, wala ana, dan saya, kata Nabi, ya, abiduna, bukan penghamba, bukan penghamba berhala dan sebagainya itu. Ma'abatum, apa yang kalian hamba. Ini pakai fi'il madi. Ma'abatum. Berarti kata yang keempat ini tegas. Nabi menyatakan, saya sejak dulu, kata Nabi gitu. Ya. Sejak dahulu, karena ini pakai fi'il madi, sejak masih kecil dari lahir itu saya bukan penghamba berhala-berhala itu seperti kamu gitu. Sejak dulu, kata. Jadi Nabi itu meskipun masih kecil dan sebagainya, nggak pernah mengikuti mereka. Dijaga oleh Allah. Itu yang disebut irhasnya, mukjizat para nabi. Walaupun lingkungannya itu lingkungan penyembah berhala, tapi para nabi mulai kecil itu sudah tidak terlibat dalam itu. Meskipun lingkungannya suka minum, nabi itu, kehidupan para nabi sejak kecil itu terlepas dari itu semua. Dari kejelekan-kejelekan itu semua. Ya. Ini penegasan pada ayat keempat. Wala ana abin, sejak dulu saya bukan hamba yang seperti kamu. Tegas. Nah, kalau yang ayat kelima diulangi lagi, wala antum, dan kamu bukan hamba gitu. Ma'bud, apa yang bukan hamba Allah. Ma'bud, seperti saya hamba Allah. Itu tegas. Lakum dinukum, bagimu agamamu, din, tatanan hidupmu, aturan hidupmu, cara hidupmu, gitu ya. Cara mengatur hidupmu, din, tatanan hidupmu, dan bagiku wali dini. Nah, di sini kata din ini seharusnya dini ada iya-nya. Tapi iya-nya nggak disebutkan. Ya. Sebab din ini bukan agama saya, tetapi agama Allah. Ya. Makanya kadang-kadang begini kata apa itu ulama ini. Allah lah yang akan menjaga agama ini. Tugas kita adalah menjaga agamaku sendiri, menjaga diriku sendiri supaya tetap Islam.
Jadi agama ini sudah Allah sendiri yang mengaturnya. Saja ini nggak perlu kita membantunya gitu. Tapi tugas kita adalah memang menyebarkan apa yang ilmu yang kita berikan kepada Allah. Tapi ajaran dinul Islam ini akan berkembang sesuai dengan kehendak Allah. Itu. Oleh karena itu, makanya di niyaknya dibuang di sini. Ya. Kalau Allah kepingin memenangkan agama ini sangat mudah. Sangat mudah sekali. Nah, inilah secara garis besar makna dari surat Al-Kafirun. Jadi ini penegasan bahwa satu, penegasan bahwa kita harus saling hormat menghormati antar pemeluk agama. Bukan saling menghormati antar agama, enggak. Islam tegas bahwa agama yang benar itu Islam, agama yang lain salah. Kalau agamanya, tapi antar pemeluknya harus saling menghormati. Ya. Kita harus toleransi sesama agama, tidak bisa. Tidak ada toleransi sesama agama. Yang ada toleransi antar pemeluk agama. Kalau kita tegas, ya, menurut saya, menurut Quran, agama yang benar Islam, yang lain salah. Nggak ada toleransi, yang lain salah. Tapi Anda mengikuti agama, saya tidak ikut-ikut. Pemeluknya saya tidak akan ganggu. Jadi nggak boleh terus dicampur aduk gitu, nggak boleh ya. Ya. Nah, ini toleransi. Ini surat Al-Kafirun juga membuat kita itu optimis ya, menandakan optimisme bahwa agama yang paling benar itu Islam, dan kita berada di jalan yang benar, itu optimisme satu. Itu yang kedua, optimisme bahwa kita itu harus total ya, menjalankan agama ini. Jangan hanya yakin adanya Allah kemudian kita nggak yakin dengan ajarannya gitu ya. Yakin adanya Allah, yakin kebenaran Quran, tetapi kita tidak melakukan yang diperintahkan. Jadi secara perbuatan kita nggak mencerminkan keyakinan itu. Bahkan kadang-kadang cenderung meremehkan kadang-kadang. Nah, ini bahaya. Ya. Nah, ini. Makanya kata Nabi juga, supaya kita terbebas dari kesirikan, maka setiap mau tidur kita baca surat ini. Anjuran Nabi supaya kita bebas tidak menjadi orang-orang kafir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas penyampaian tema pada pertemuan hari ini. Jadi itu tadi penegasan tentang dan pendalaman makna ya, dari surat Al-Kafirun, di mana situasi, suasananya, kondisionalnya saat surat ini turun, ya, sebab nuzulnya gimana, kemudian pendalamannya berbahasa itu seperti apa, serta aplikatifnya itu bagaimana. Sehingga kita di sini jelas ya, jelas dalam artian agama itu ya yang paling benar agama Islam ini. Kalau yang lain ya salah.
Ya toleransinya ya secara muamalah bagi kita sesama manusia aja. Kalau agama enggak bisa ini, karena ada penegasan di sini. Karena dari dulu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada yang mengajarkan selain ajaran tauhid la ilaha illallah gitu. Enggak ada. Maka dari itu penegasan ini sampai di titik ini itu sangat tegas sekali. Apalagi di penutup ayat lakum dinukum waliyatin itu ya. Itu kan ya untuk agamamu, kepercayaan, sistem hidupmu. Kalau bagi untukku ya tetap ya untuk diriku supaya tetap mengikuti ajaran Allah, untuk mengikuti agama yang Allah sarankan ini ya. Kalau agama ya milik Allah, sistemnya milik Allah, tapi supaya diri ini tetap bisa konsisten terus ya berjalan di agama dan sistemnya Allah ya. Dan dijelaskan pula dari tadi fi'il mudhoreknya, fi'il mahdinya yang di mana hal itu menggambarkan kejadian ini bisa terus berlanjut atau sampai ke belakang itu tidak pernah terjadi ya. Seperti itu. Jadi ini monggo Pak Badi langsung saja ditanggapi untuk surat Al-Kafirun ini dari penjelasannya sudah dipaparkan oleh Pak Sugri tadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan terus. Tentunya mohon izin untuk sedikit dalam menanggapi hal ini. Kalau kita lihat sepertinya adalah penerapan daripada makna surat Al-Kafirun itu adalah penting di dalam apa yang telah disampaikan, di mana yang pertama itu adalah penegasan identitas dan prinsip tauhid. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat surat ini merupakan deklarasi yang tegas dari Nabi Muhammad SAW bahwa Islam itu tidak akan kompromi dalam urusan akidah. Dan kalau kita juga sebagaimana kita seorang Muslim itu harus tegas dalam prinsip keimanan tanpa mencampur adukan ibadah atau akidah dengan kepercayaan lain. Ini sebagaimana tentu di dalam kehidupan di negara Indonesia yang majemuk ini perlu kita harus punya prinsip di dalam menerapkan toleransi dalam batas akidah. Karena ayat terakhir yang disampaikan itu kan lakum dinukum waliyadin. Di sini menunjukkan prinsip toleransi tidak memaksakan agama dan menghargai keyakinan orang lain tanpa menyetujui isinya. Nah, di sini penerapannya adalah sebagaimana dalam masyarakat plural. Orang Muslim tetap bisa berinteraksi sosial dengan penganut agama lain secara damai, tetapi tidak ikut-ikutan dalam ritual ibadah. Tidak ikut-ikutan dalam ritual ibadah mereka itu. Ini bagaimana kita hidup di dalam prinsip toleransi dalam berkebangsaan, dalam batas akidah seperti itu. Tentu kita tidak boleh mengingkari kepada prinsip daripada kehidupan keimanan kita, karena kita harus menolak sinkretisme itu sebagai pencampur aduan agama yang disebut dengan sekulerisme, pluralisme itu. Kita harus menolaknya. Nah, bagaimana? Ya tentu kita harus lihat daripada konteks surat ini. Surat Al-Kafirun ini kan dalam asbabun nuzulnya ketika kaum Quraisy menawarkan kompromi agar Nabi dan mereka itu saling menyembah
saling menyembah sesembahan satu sama lain gantian secara bergiliran seperti itu. Jadi Allah langsung menolaknya tegas. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi jadi bagaimana penerapannya? Ya, tentunya kita sebagai umat Islam itu dilarang mengikuti tradisi keagamaan lain. Ya, tentu yang bertentangan dengan tauhid, walau atas nama toleransi atau kebudayaan yang sekarang ini kan dihidupkan daripada kebudayaan lokal. Dimana kalau kebudayaan lokal itu tidak sesuai dengan keyakinan kita, tentu kita harus menghindari dan tidak ikut di dalam situasi seperti itu. Jadi kita itu sebagaimana umat Islam harus konsisten dalam ibadah. Karena apa? Karena kalau dari sejarahnya Astagfirullah, surat Al-Kafirun ini kan Nabi tidak tergoda oleh tawaran popularitas. Nabi itu kita lihat tidak tergoda dari tawaran popularitas atau kekuasaan dengan mengorbankan prinsip ibadah kepada Allah. Lain dengan sebagaimana manusia Indonesia ini kita kadang-kadang juga melihatnya bingung sebagai tokoh daripada yang sudah ditokohkan itu sering terjadi tergoda, dan karena cinta dunianya mungkin seperti itu akhirnya tergoda oleh tawaran-tawaran yang di sana itu bisa menimbulkan, bisa membatalkan daripada keimanan daripada dirinya, sehingga apa yang disebut namanya menjual iman itu, padahal Nabi sudah menteladankan tidak tergoda apapun, sebagaimana walaupun kita itu untuk mencari popularitas, Nabi tidak pernah menerimanya. Nah, bagaimana penerapannya sebagai umat Islam sekarang ini? Ya, seorang Muslim harus konsisten dalam ibadah meskipun berada dalam tekanan sosial atau lingkungan yang tidak mendukung. Memang dalam hal ini sering dalam memegang keimanan supaya betul-betul dalam kemurnian itu kita kadang terkucilkan dari masyarakat sosial, dalam kehidupan bersosial masyarakat itu kita terkucilkan. Ya, apalagi dalam lingkungan yang tidak mendukung. Ya, kita akhirnya kesendirian. Tentu kita walaupun bagaimanapun keadaannya tetap bertahan. Kita cari lingkungan atau teman yang sekiranya tidak menggerogoti daripada keimanan kita. Jadi bagaimana kita sebagai manusia sosial bermasyarakat, ya tentu kita harus membangun hubungan sosial bagaimanapun keadaannya, tapi hubungan yang sehat tentunya. Hubungan yang yang sehat diantara dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun berbeda akidah, Islam dengan yang lainnya itu tetap kita harus mengajarkan untuk berbuat adil. Tetap menghormati hak non muslim dan hidup berdampingan secara damai, di mana tidak akan mengubah daripada keyakinan kita. Lain halnya dengan pemaksaan daripada hal itu, tapi itu jelas tidak ada contoh dari agama kita bahwa agama Islam itu tidak ada paksaan. Di sana disebutkan tadi lakum dinukum waliyatin. Nah, bagaimana menerapkannya? Ya tentu kita selaku umat muslim harus bisa menerapkan dalam dalam dunia kerja pun harus begitu, dalam sekolah, dalam masyarakat, dengan menunjukkan akhlak mulia. Jadi tetap kita menjaga akhlak kita sebagaimana teladan Nabi, menjadi manusia yang berakhlakul karimah tanpa kehilangan jati diri sebagai muslim yang sejati, yang murni. Itu kiranya demikian. Kalau kita akhir sebagai kesimpulan itu tentu ya memang kita selaku umat Islam ini banyak tantangan dalam kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia sekarang ini. Tapi yang jelas
Kesimpulan dari para surat Al-Kafirun itu adalah merupakan pedoman penting bagi kita selaku umat Islam. Untuk apa? Untuk menjaga sebuah kemurnian tauhid kita sekaligus untuk membina hubungan sosial secara damai dan secara beradab. Di mana sikap toleransi dalam Islam itu bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi kita harus menghormati perbedaan tanpa mengorbankan prinsip akidah. Seperti itu. Jadi surat Al-Kafirun adalah manifestasi prinsip. Pertama, tauhid yang murni, toleransi yang berprinsip, ketegasan dalam identitas muslim, penolakan terhadap kompromi akidah. Itu yang itu. Jadi kiranya cukup sekian dulu atas tanggapan yang kami berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang terpenting mohon kita kepada Allah selalu ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Bila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadi atas tanggapan dari pemaparan tema hari ini. Jadi itu tadi untuk penegasan dan toleransi pada sebuah agama, sehingga kita supaya tetap bisa di jalan yang sudah direkomendasikan Allah itu ya kedua agama Islam tadi. Sistemnya pun dengan juga aktivitas sehari-hari kita, ibadah kita, supaya kita tetap pada jalannya. Ini monggo Pak Sugeng ditanggapi kembali, kemudian sekalian untuk penutupnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mikrofonnya Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Yang paling penting dalam surat Al-Kafirun itu satu, kita menjaga kemurnian akidah ya. Jari tulisan kuno WA itu sehat akidah. Ya. Sehat akidah itu nanti seperti dalam tulisan saya di WA itu macam-macam gitu ya. Ya. Kalau ada keyakinan-keyakinan kita masih kotor, mungkin kadang-kadang kita mengikuti tradisi seperti yang ada itu. Si percaya nang danyang, si percaya macam-macam ya. Tradisi yang ada itu mungkin caranya bagaimana mengubah yang ada itu, cara pandangnya dirubah yang pertama. Ya. Cara pandangnya umpamane ada banyak tradisi-tradisi yang mungkin terpaksa kita lakukan, tapi pandangannya yang dirubah. Dulu wali itu kan gini ya, biyen niku nek dino kape apa mesti ono selamatan. Ya, tapi selamat ini dirubah. Biyen kan ada jebol desa apa? Ruwat desa. Iya, ruwat desa. Sekarang kan sudah dirubah itu ya. Biasanya di selamatan ya. Biar kan kuburan ya. Ya, minum-minum dulu itu. Iya. Nah, sekarang sudah berupa selamatan, pembangunan. Nah, itu sudah bagus. Iya. Jadi kita sekarang sudah tua desanya itu mengadakan selamatan dan mohon kepada Allah. Kalau dulu itu biasanya ke kuburan, terus kuburan itu ada dananya. Nah, ya. Dananya. Sekarang sudah banyak tidak. Nah, ini istilahnya sudah ada perbaikan. Tapi walaupun di desa-desa ini masih banyak orang-orang yang masih keyakinan seperti itu. Nah, makanya kita harus menjaga kemudian akidah. Yang kedua, menjaga kemudian ibadah. Juga terus menjaga kemudian muamalah. Ya. Kalau semuanya ini sudah bagus, ya semoga kita nanti menjadi husnul khotimah. Terima kasih. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugri atas tanggapan kembali dari pertemuan hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pada kajian time hari ini. Semoga tentunya dari pembahasan surat Al-Kafirun ini kita bisa mendapat hikmahnya. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, tentunya hal-hal yang bermanfaat dari apa yang sudah kami sajikan di kajian hari ini, tentunya membawa keberkahan bagi kita semua, bagi tentunya bagi diri kita terutama dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saya akhiri seperti biasa, kita baca Al-Fatihah. Tentunya semoga kajian pada hari ini membawa manfaat dan berkahan, dan pada teman-teman atau sahabat-sahabat kami yang sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang diuji oleh Allah, semoga mereka dikuatkan dan ditabahkan selama ujian itu, dan mereka bisa keluar ya dari, bisa berhasil melaksanakan ujian itu sehingga mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita selesai untuk mengerjakan kajian hari ini. Semoga membawa manfaat. Saya minta maaf jika ada salah kata, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.